Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pecinta dunia perikanan semua? Bertemu lagi dengan channel CS Activity. Nah, sore hari ini saya akan buat video pendek. Nah, di awal tadi teman-teman mungkin melihat ada seekor capung yang terbang di atas kolam saya. Sekarang juga masih ada. Capung ini menjadi salah satu hewan yang menjadi indikator air bersih atau di mana air tersebut tidak tercemar, atau indikator adanya pencemaran air, atau gimana ya ngomongnya. Capung ini menjadi indikator bahwa air itu tidak tercemar, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini selain capung ada juga kodok, kunang-kunang, kupu-kupu. Itu bisa menjadi indikator bahwa kondisi air tersebut tidak tercemar atau sehat bagi keberlangsungan makhluk hidup. Tapi bukan berarti tidak kotor ya, dalam artian kotor di sini adalah kotor nggak bisa dikonsumsi oleh manusia tentunya gitu ya. Tapi bisa dipakai untuk kehidupan makhluk di bumi begitu ya. Saya kurang begitu tentang masalah IPA atau yang kayak gitu ya. Tapi yang jelas air tersebut bisa dipakai untuk berkembang biak. Ya, salah satunya adalah capung tersebut gitu ya. Nah, ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya bagi peternak ikan atau pemelihara ikan seperti saya gitu, atau seperti teman-teman. Teman-teman perlu berhati-hati juga dengan yang namanya capung. Tuh, masih ada terbang di atas kolam saya. Bagi teman-teman yang memiliki ikan-ikan kecil atau masih larva atau masih makan cacing usia di bawah 2 bulan gitu ya, terutama gurame atau ikan apapun itu, patut berhati-hati dikarenakan capung ini bukan cuma sedang bermain di atas air aja, tapi biasanya capung tersebut sedang bertelur. Nah, yang jadi bahayanya adalah ketika capung tersebut bertelur, kemudian nanti menjadi larva, pupa, dan berkembang biak di dalam air, itu akan sangat berbahaya bagi anakan ikan teman-teman semuanya, atau anakan ikan kita semua gitu yang kita pelihara di kolam kita gitu. Karena larva capung tersebut akan memakan atau memangsa ikan-ikan kecil kita gitu. Ikan-ikan yang kita pelihara yang masih kecil gitu. Jadi teman-teman patut berwaspada. Kalau bisa ada capung yang terbang di atas kolam teman-teman semua, disingkirkan aja atau ditangkap aja gitu. Bukan tempatnya di sini. Bilangin tempatnya di atas kolam, di atas sungai, atau di mana gitu ya. Itu yang jadi bahayanya itu teman-teman semua. Nah, saya sudah beberapa kali mengalami ikan-ikan saya berkurang, mati, atau airnya nanti cenderung setelah ikan tersebut setelah larva capung tersebut berkembang biak di dalam air, airnya kan otomatis menuju ke kotor, menuju ke tercemar. Pastilah air nantinya juga akan kotor ya, setelah 1 bulan 2 bulan air di dalam kolam kita akan kotor. Nah, nanti itulah pintarnya capung itu. Selagi masih bersih air kolamnya, mereka berkembang biak, kemudian airnya menuju kotor, larvanya membesar, dewasa, dan akhirnya jadi capung, airnya kotor gitu. Nah, kita harus tahu gitu, dalam waktu beberapa minggu setelah capung terbangan, berarti nanti airnya akan kotor dan harus segera kita kuras. Dan pasti jika kelewat waktunya, akan ada larva capung yang ada di dalam kolam kita dan memangsa anakan ikan-ikan kita yang masih kecil gitu. Tetapi kalau ikannya sudah besar, sudah 2 jari ke atas,
itu aman-aman aja sih, karena anakan atau larva daripada capung tersebut nanti akan dimakan gitu. Bagi teman-teman mungkin yang penasaran kayak apa sih larva capung ini, nanti saya spillkan ya di video ini atau di awal mungkin tadi saya sambil merekam juga. Mungkin teman-teman sedikit jenuh karena videonya ya gini-gini aja gitu, karena di sini saya hanya akan membahas tentang capung, bahayanya untuk anakan ikan kita. Seperti itu ya. Berarti kalau misalkan capung ini berterbangan di atas kolam kita, ini airnya bagus gitu, layak untuk ditinggali oleh ikan atau makhluk yang lainnya gitu, berarti bagus. Nah, capungnya kita singkirkan aja ya, supaya jangan bertelur di kolam kita. Biasanya sih capung-capung kayak gini berkeliaran di atas kolam kita sore hari sih, seperti sekarang ini sore hari, antara jam 3 ke atas ya, jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Saya sih singkirkan aja, atau saya tangkap pakai ini dia, kayak Patrick Star nangkap ubur-ubur. Wah, nggak dapat teman-teman, soalnya susah sambil pegang kamera juga. Ini balik lagi. Nggak dapat juga, susah ya dalam hidup. Yang namanya hidup pasti susah lah. Nah, ada balik lagi, kita coba peruntungan berikutnya, mudah-mudahan dapat. Ternyata nggak balik lagi. Alah, lolos lagi teman-teman. Ikan saya stres nanti, kaget ikan saya. Kita coba lagi. Mana dia? Balik lagi. Dan capung ini tahu gitu kalau di dalam kolam ini ada makhluk lain untuk makannya nanti gitu. Karena di kolam saya ada ikan-ikan. Jadi diproyeksikan bisa jadi konsumsi anakan mereka nantinya gitu. Paham si capung ini ternyata ya, tahu gitu. Kalau di kolam kosong mereka nggak mau gitu, nggak ada. Nah, itu kolam saya yang kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk hidup, nggak ada ikan. Dia nggak mau gitu, paling sesekali aja. Seringnya di sini aja. Dia tahu gitu kalau ada makhluknya. Hampir dapat teman-teman, lolos. A few moments later. Kayaknya dapat teman-teman. Ini dia, dapat. Susah saya ngambilnya soalnya pegang kamera. Nah, ini dia nih. Berhasil juga. Oke, kita tinggalkan kolamnya ya. Ikannya biar tenang, soalnya stres, barusan saya habis nangkap capung. Ini dia teman-teman, capungnya. Bukan saya nggak kasihan, tapi ya bagaimana. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mengulas sedikit tentang capung dan sisi positif dan negatifnya seekor capung bagi kolam ikan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.